Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita melanjutkan fasal Jami'un lima yuhtamalu annahu minal kabair, yaitu kumpulan hadis-hadis yang mengandung makna bahwasanya hal ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan kita sampai pada hadis yang ke-16 insyaallah. Qala al-muallifu al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa qala Sulaiman ibnu Musa, Sulaiman bin Musa berkata, Nabba'ana Waqqas bin Rabi'ata anil Mustawrid bin Shaddadin, mengabarkan kepada kami Waqqas bin Rabi'ah dari Al-Mustawrid bin Shaddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man akala bi muslimin aklatan, barang siapa yang memakan dengan sebab seorang muslim suatu makanan, at'amahu Allahu biha aklatan min nari yaumal qiyamah, maka Allah akan memberinya makan dengan suatu makanan dari neraka atau dari api neraka pada hari kiamat. Wa man aqama bi muslimin maqama sum'atin, dan barang siapa berdiri dengan sebab seorang muslim di suatu tempat berdiri karena sum'ah, maka Allah akan aqamahullahu yaumal qiyamah maqama riya'in wa sum'atin, maka Allah akan menjadikan dirinya berdiri di hari kiamat seperti berdirinya orang yang riya dan sum'ah. Wa man iktasa bi muslimin thawban kasahullahu thawban min narin yaumal qiyamah, dan barang siapa yang memakai pakaian dengan sebab seorang muslim suatu pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian baginya dari api pada hari kiamat. Sahahahu Al-Hakim, hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kalau kita perhatikan mengandung makna haramnya kita mencari makan, haramnya kita meraih suatu kedudukan dan mendapatkan pakaian dengan sebab menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Meskipun saya sempat melihat di terjemahan itu diterjemahkan dengan barang siapa makan di hadapan seorang muslim dengan kesombongan. Seperti itu Pak ya. Terjemahnya bagaimana? Agar kita bisa koreksi ini. Langsung diterjemahkan makan harta seorang muslim tanpa hak. Itu kalau makanan. Kalau yang man aqama bi muslimin, barang siapa berdiri, meletakkan
meletakkan seorang muslim pada kedudukan sum'ah. Berarti menempatkan seorang muslim dalam kedudukan sum'ah. Kalau yang pakaian, barang siapa memakai baju seorang muslim dalam kurung tanpa hak, maka Allah akan memakaikannya baju dari Abu Bakar. taib, ini kesannya berarti mengambil hak seorang muslim, begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya dapati penjelasannya dari para ulama kita, yang saya ambil dari yaitu situs turor.net yang di musyrif atau di isyraf oleh Syekh Ali Asy-Syaqqaf hafizallahu taala. Jadi makna dari man akala bi muslimin aklatan, itu barang siapa yang memakan suatu makanan dengan sebab menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Jadi dia bisa makan karena mencela seorang muslim, karena menghibah seorang muslim, karena mengadu domba dengan sesama muslim, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah, makanan dari api di hari kiamat. Ya, jadi al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi orang yang mendapatkan makanan dengan upaya menjatuhkan kehormatan seorang muslim, entah itu karena dibayar, ya, dikasih makan pokoknya kamu mau menjelek-jelekkan fulan, kamu saya traktir pokoknya kamu mau menceritakan aib si fulan. Nah, ini masuk di dalam hadis ini. Man akala bi muslimin, barang siapa yang makan bi sababi naili irdi muslim, kurang lebih seperti itu maknanya. Barang siapa yang bisa memakan makanan dengan sebab menjatuhkan kehormatan seorang muslim, maka Allah akan balas dengan diberi makanan berupa api di hari kiamat. Adapun waman aqama bi muslimin maqama sum'atin, yang tadi diterjemahkan barang siapa menempatkan seorang muslim pada posisi sum'ah, maka yang saya dapati dari keterangan di sini adalah man waqafa fi mauqifin yatabaha amaman nas, barang siapa yang menempati posisi yang dengannya dia bisa berbangga diri di hadapan manusia. Dia bisa berdiri mendapatkan perhatian manusia untuk membanggakan dirinya. Auliyan zuran nasu ila fi'lihi, agar manusia melihat perbuatannya. Au nafaqatihi au ata'ihi, atau ia ingin mendapatkan nafkah atau pemberian dari orang. Artinya dia melakukan kebaikan, ya, sehingga dia mendapat suatu posisi terhormat. Itu tujuannya bukan ikhlas lillahi ta'ala. Entah dia menolong orang, atau dia memberikan nasihat yang baik dan bijak sehingga dia dapat posisi pengakuan dari manusia. Walam yukhlis fi hada kullihi lillah, tapi dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia melakukan hal ini untuk mendapatkan pujian dari manusia. Dan wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk poin yang kedua ini mungkin sangat relevan dengan hadis Nabi SAW terkait 3 golongan yang pertama kali akan disidang di hadapan Allah di hari kiamat. Golongan yang kedua adalah seorang alim, seorang qari, seorang ahli ilmu, seorang ahli Quran, yang ketika dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza amilta fi?" Apa yang kau amalkan dari nikmat ini? Maka orang ini menjawab, "Ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Aku belajar agama dan aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah, di jalanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Akan tetapi engkau belajar dan mengajar agama agar disebut sebagai seorang alim.
Akan tetapi engkau membaca Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, agar disebut sebagai seorang qari. Faqad qila, dan itu telah didapatkan. Lalu orang ini dilempar ke dalam neraka jahanam. Nah, orang ini mendapatkan posisi yang terhormat di hadapan manusia, mengajarkan kebaikan, belajar ilmu agama, ya, menasehati umat. Namun tujuannya adalah maqama sum'atin. Untuk apa? Sum'ah, agar didengar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di hari kiamat maqama riya'in wa sum'atin. Kedudukan riya dan sum'ah, yaitu dilihat oleh manusia keburukan-keburukannya, ya. Karena dia di dunia melakukan amal saleh agar dipuji manusia. Waqila, ada pula yang mengatakan makna dari yang kedua ini, annahu tadhahara bis salahi wat taqwa amama ahadil wulad wa ma yushabihuhu liyatakassabal mala wal jah. Ada pula yang mengatakan makna barang siapa yang menempati atau yang berdiri di hadapan seorang muslim dengan kedudukan sum'ah, maknanya adalah yaitu orang yang menampakkan kebaikan dan ketakwaan di hadapan salah seorang pemimpin, salah seorang pejabat, salah seorang yang memiliki kedudukan di pemerintahan misalkan, atau yang serupa dengannya. Lalu dia mendapatkan harta dan kedudukan dari situ. Ya, kalau boleh kita ringkas, orang yang cari muka, orang yang cari muka di hadapan penguasa, ya. Jadi dia menebar kebaikan, melakukan kebaikan, ada tujuannya supaya dapat harta, supaya dapat kekuasaan. Entah dengan memuji penguasa secara berlebihan, ya, atau menampakkan kesolehan agar dipuji, agar mendapatkan kedudukan dan jabatan. Maka ini yang dimaksud di dalam hadis ini, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya orang ini berbuat baik tidak ikhlas. Orang ini beramal saleh itu tidak ikhlas. Nah, sedangkan yang ketiga mirip dengan yang pertama, wa maniktasa bi muslimin, dan barang siapa yang memperoleh pakaian. Kalau tadi yang pertama apa? Makanan. Kalau ini pakaian, ya, sandang. Maka maknanya adalah wa man kasaba thawban aw akhadahu nadhira an yaqa'a fi irdi muslimin. Jadi siapa yang memakai suatu pakaian atau dia mendapatkan pakaian dengan sebab dia menjatuhkan kehormatan seorang muslim, mirip dengan yang pertama, ya. Dia mendapatkan pakaian, mendapatkan sandang gara-gara menjelek-jelekkan fulan. Dikasih upah gara-gara dia mau untuk menggibah fulan, mengfitnah fulan, dan yang semisalnya. Ini kalau di zaman kita mungkin seperti buzzer gitu ya. Jadi orang yang dibayar untuk menjelek-jelekkan pihak lain, dapat dia dunia, entah itu makanan, pakaian, harta. Nah ini, tapi dia dapatkan dengan cara yang haram, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari kiamat orang ini akan diberi pakaian oleh Allah berupa api, ya, di hari kiamat nanti. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Orang yang menampakkan kebaikan di dunia namun ternyata ada maksud yang jahat, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatannya di dunia. Sama-sama cari makan, sama-sama dapat makanan dengan cara yang haram, tapi di akhirat dikasih makan juga sama Allah, tapi berupa siksa. Ya, sama-sama mendapatkan pakaian, di dunia dapat pakaian dengan cara yang haram, maka di akhirat juga diberi pakaian oleh Allah
tapi dengan apa? Dengan siksa berupa apa? Api. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, peringatan atas haramnya ghibah, namimah, kemudian menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tanpa tujuan dunia pun ini dilarang. Ya. Dan ini sudah kita bahas ya, tentang larangan ghibah, namimah, ini termasuk dosa besar. Namun lebih besar lagi kalau dosa-dosa ini menjadi sebab seseorang mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ya, menghibah orang supaya dia mendapatkan harta, mengadu domba saudaranya supaya dia mendapatkan harta, memfitnah orang supaya dia mendapatkan harta, membongkar aib seseorang supaya dia mendapatkan kedudukan dan dunia. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan sekali lagi dosa besar ini agar kita bisa menghindarinya. Tayyib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-17. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sahhahahu min hadits Abi Khirras As-Sulami. Dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis Abi Khirras As-Sulami annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar saudaranya selama setahun, maka itu seperti menumpahkan darahnya. Tayyib. Barang siapa menghajar saudaranya, maksudnya seorang muslim, sanatan selama setahun. Apa itu hajar? Ya, hajar itu memboikot atau memutus hubungan, tidak tegur sapa, tidak mau saling yaitu memaafkan, pokoknya putus hubungan. Ya, secara sengaja. Selama setahun, maka ini seperti menumpahkan darahnya. Perumpamaan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan orang yang memutus hubungan dengan seorang muslim sama saja dengan membunuhnya. Sama dengan membunuhnya. Meskipun bukan pembunuhan yang hakiki. Kenapa? Karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu harusnya saling bersaudara, saling menjaga hubungan. Lantas bagaimana kalau ada seorang muslim dengan muslim yang lain tidak bertegur sapa? Keberadaannya sama dengan tidak ada. Maka diibaratkan seperti apa? Pembunuhan. Seakan-akan orang itu sudah mati. Orangnya ada tapi tidak mau bertegur sapa. Ya, tidak mau berhubungan. Maka ini menunjukkan menghajar seorang muslim, memutus hubungan seorang muslim itu adalah dosa besar. Karena diumpamakan dengan menumpahkan darah. Di dalam Islam diberi keringanan. Adanya pemutusan hubungan itu maksimal berapa hari? 3 hari. Ya, hal yang manusiawi ketika ada perseteruan, ada perselisihan lalu tidak tegur sapa, tidak ada komunikasi. Namun Islam tidak boleh atau tidak membolehkan ini terjadi lebih dari 3 hari. Dan orang yang terbaik adalah orang yang pertama kali menghubungi. Lalu bagaimana kalau ternyata setahun? Kalau ternyata bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, waliyadzubillah. Maka di sini ada isyarat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seberat apapun permusuhan antara sesama muslim, jangan sampai ini memutuskan hubungan mereka. Dan bagi yang bersalah, katakanlah semua ini pasti ada kesalahan dari salah satu pihak, maka hendaknya bersegera meminta maaf. Dan yang menjadi korban atau yang menjadi yaitu sebab dirinya bermusuhan, entah mungkin karena sakit hati atas ucapannya, sakit hati atas perbuatannya, hendaknya juga
mudah untuk memaafkan. Kalau yang satu minta maaf, yang satu memaafkan, maka insya Allah tidak akan terjadi pemutusan hubungan. Ya. Namun kalau masing-masing bersikukuh pada egonya, yang salah nggak mau minta maaf, kemudian yang merasa menjadi korban tidak mau memaafkan, maka inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Dan yang namanya saling bersaudara hendaknya saling memaafkan. Ya, ini teorinya jamaah sekalian, tapi prakteknya sulit, bukan begitu? Ya. Namun disinilah kita belajar. Paling tidak kita mengingatkan. Barang siapa di antara kita masih ada masalah dengan orang lain, hendaknya kita, kalau kita yang merasa punya salah, meminta maaf. Perkara tidak dimaafkan itu urusan lain. Yang penting kita sudah gugur kewajiban. Adapun kalau kita yang menjadi korban, maka hendaknya kita memaafkan sebelum dia meminta maaf. Urusan orang itu akhirnya jauh dari kita karena sungkan dengan kita, ya sudah, yang penting saya sudah maafkan, saya sudah melupakan. Terserah kalau orangnya salah tingkah, kan begitu ya. Ya, dia yang salah, dia nggak meminta maaf, tapi kita sudah maafkan, tapi tetap dia tidak mau mendekat. Nah, ini sudah bukan urusan kita. Nah, ini butuh kebesaran hati, ya, butuh kebesaran hati. Dan ini insya Allah mudah kalau kita benar-benar mengingat tentang apa, hari akhirat nanti. Ya, untuk apa kita bermusuhan di dunia yang nantinya akan merugikan akhirat kita. Di dunia semua bisa diatur, di dunia bisa damai. Di akhirat maka hitungan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dinego. Orang yang zalim maka akan dibalas kezaliman. Kalau memaafkan sekarang, kalau mau minta maaf sekarang, tapi kalau sudah sampai di akhirat, Allah akan menegakkan keadilannya. Maka jangan sampai sekali lagi kita menjadi orang atau menjadi penyebab putusnya hubungan. Nah, kemudian hadis yang ke-18. Qala al-muallifu rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhumah, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amrih. Isnaduhu jayyidun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang syafaatnya menghalangi, yaitu hukuman dari hukuman Allah, maka sungguh ia telah melawan perintah Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Az-Zahabi menyatakan sanadnya jayyid. Ya. Taib. Apa makna barang siapa yang syafaatnya menghalangi diputuskannya hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ada yang namanya hukum had, yaitu hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada pelaku dosa. Kita kenal orang yang mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Orang yang minum khamr cambuk. Orang yang berzina kalau sudah pernah menikah apa? Rajam. Kalau belum pernah menikah cambuk dan diasingkan. Itu namanya hukum apa? Had. Hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku dosa. Nah, kalau ada seseorang yang menjadi mediator, kalau dalam bahasa hadisnya yang memberi syafaat agar hukuman Allah itu tidak diputuskan, tidak dijatuhkan, maka dia sama dengan melawan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Artinya begini, orang ini punya kedudukan, orang ini punya pengaruh, lalu dia bisa meyakinkan atau menego kepada hakim misalkan, atau kepada eksekutor misalkan, gak usahlah dipotong tangannya pencuri ini misalkan, sehingga batal pemotongan tangan terhadap seorang pencuri. Ya, orang punya kedudukan, lalu dia memberikan yaitu instruksi, atau dia bisa memberikan pengaruh agar batal hukuman cambuk bagi seorang peminum khamr. Entah mungkin karena dikasih dunia atau disuap. Yang penting dia sebagai orang yang berpengaruh itu memberikan apa? Memberikan arahan agar hukuman ini tidak dijatuhkan. Maka orang semacam ini disebutkan di dalam hadis ini, faqad dadallaha fi amri. Dia telah melawan Allah di dalam perintahnya. Nah, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa siapapun yang telah melakukan dosa dan dia berhak mendapatkan hukuman menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang boleh untuk merubahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjamin apabila Fatimah putri beliau sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka beliau sendiri yang apa? Memotong tangannya. Ya. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah sedikit pun juga. Artinya kedudukan Rasul tidak menjamin orang yang berbuat dosa sampai pun anaknya sendiri itu bisa selamat dari hukuman. Ini menunjukkan beliau benar-benar menegakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu. Nah, sekarang siapapun yang memiliki kedudukan, yang memiliki pengaruh, yang dia bisa mengatur agar hukuman ini tidak dijatuhkan dan lain sebagainya, maka sama dengan melawan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar. Taib, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, ke-19. Qala al-muallif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya seseorang telah berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah, la yulqi laha balan, tapi dia tidak menghiraukannya. Maknanya apa? Ucapan ini ucapan yang sepele yang dia remehkan, namun ternyata mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kemurkaan Allah. Maka yahwi biha fi jahannam, dia akan jatuh dengan sebab ucapannya itu di dalam neraka jahannam. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya yang ke-20 serupa kita bacakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Sesungguhnya seseorang telah berbicara dengan suatu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, dan dia tidak mengira bahwa kalimat ini akan bisa menyampaikan dirinya mendapat ridha Allah. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, maka Allah akan mencatat baginya keridhaannya sampai hari kiamat. Wa innar rajula, dan sebaliknya seseorang la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, ada yang berbicara dengan kalimat yang menjadi sebab kemurkaan Allah, maka yadhunnu an tablugha ma balagat, yang dia tidak mengira kalimat ini akan sampai pada yaitu kemurkaan Allah, menjadikan dirinya mendapatkan kemurkaan Allah. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumil yalqanahu, ila yaumin yalqahu, maka Allah akan mencatat baginya kemurkaannya sampai hari ia berjumpa dengan Allah. Sahahu at-Tirmidzi. Hadis ini
disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Taib. Dua hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah secara global memberikan faedah kepada kita tentang peran yang sangat penting dari lisan terhadap diri kita. Lisan sangat berpengaruh besar terhadap diri kita. Di hadis yang kedua, kalau orang itu berkata yang baik meskipun dia tidak menghiraukannya, mungkin itu ucapan yang sepele tapi ternyata itu mendatangkan keridhaan Allah, maka itu akan dicatat baginya keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, ucapan yang ringan tapi kalau ternyata menjadi sebab murka Allah, maka dia akan tercatat mendapat murka Allah sampai hari kiamat. Menunjukkan lisan itu memiliki peran yang sangat penting di dalam diri kita. Keselamatan kita atau celakanya kita itu bisa dilihat dari lisan kita, atau di antara sebab utamanya adalah lisan. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya man najah, apakah kunci keselamatan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab amsik alaika hada, tahan ini, dengan menunjuk apa? Lisan. Tahan ini. Ya. Amsik alaika hada, tahan lisan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang panjang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa hal mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa hanya gara-gara ucapan kita? Ya. Diawali dengan apa? Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala malaki dzalika kulli." Jadi sebelumnya Nabi berbicara tentang rukun Islam, tentang pintu-pintu kebaikan yang wajib maupun yang sunnah. Lalu beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan kepadamu yang mengendalikan ini semua? Ya, salatmu, puasamu, ini dikendalikan oleh apa? Maukah kamu aku tunjukkan? Maka Nabi langsung mengatakan, menunjuk apa? Lisannya. Maka Mu'ad bertanya, apakah gara-gara lisan kita akan disiksa? Maka beliau mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Janganlah kalah engkau wahai Mu'ad, tidaklah yang menyebabkan wajah dan yaitu hidung-hidung manusia tersungkur ke dalam neraka jahanam gara-gara apa? Melainkan gara-gara lisan mereka. Nah ini kadang-kala kita itu kalau ngomong tidak dipikir tapi membuat sakit hati orang. Maka yang kita dapatkan apa? Ridha Allah atau kemurkaan Allah? Kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Kalau sampai orang itu sakit hati kepada kita, ya, dan tidak memaafkan ucapan kita, kita ngomong enteng banget gitu ya. Entah itu menghina, entah itu menyinggung atau apapun itu. La yulqi laha balan, sesuai dengan hadis ini, ya, tidak menghiraukan, menyepelekan, menganggap ringan, cuman ucapan aja. Dan sekarang kita banyak berlindung dengan kata-kata baper, gitu aja baper. Seakan-akan baper itu hal yang apa? Jelek. Padahal manusia itu kan memang punya perasaan, jemaah. Ya, manusia memiliki perasaan. Kalau perasaannya disakiti ya terbawa. Maka kata-kata baper ini ibaratnya ya benar-benar bisa menjadi pembenaran untuk menyakiti hati orang. Gitu aja baper. Seakan-akan orang itu nggak boleh tersinggung kalau kita apa? Kata-katai. Ya. Sehingga menjadikan sebab orang mudah untuk menjelek-jelekkan, menyakiti hati. Dan ini adalah hal yang berbahaya. Kalau sampai orang ini sakit hati, maka dia akan dicatat mendapatkan murka Allah sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, kita patut bergembira kalau sampai ucapan yang tidak kita sangka ternyata bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh mungkin hal yang sederhana. Ada orang sedang bersedih, lalu kita dengan entengnya sabar, gitu ya. Tapi ternyata
ucapan sabar itu merasuk di dalam hatinya. Benar ya, saya harus sabar. Akhirnya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hanya ya sekedar ngomong aja, belum tentu kita bisa bersabar. Tapi kan biasanya orang seperti itu. Kalau bukan yang menjadi pelaku, kalau bukan yang mengalami, enteng ngomong apa? Sabar. Ya, dan kebanyakan orang kalau dinasihati sabar, kamu nggak tahu perasaanku, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Tapi ternyata Allah takdirkan dengan ucapan sabar. Ini sudah ketentuan Allah. Ternyata apa? Masuk di dalam hatinya. Dia menjadi sadar, benar ya, ini sudah ketentuan Allah, kita harus bersabar. Nah, kalimat yang ringan, yang kita anggap remeh, namun ternyata bisa bermanfaat untuk orang. Maka insya Allah kita akan dicatat mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita benar-benar menghafal, memahami, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Para ulama kita menekankan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan pilihan bicara yang baik. Artinya apa? Kalau kita belum tahu ini baik atau tidak, jangan bicara. Kalau kita masih ragu ini baik atau tidak, jangan bicara. Apalagi kita tahu ini buruk. Maka satu-satunya kita dipersilahkan untuk berbicara kalau yakin 100% yang kita katakan itu mengandung kebaikan. Dan lagi-lagi ini teorinya. Ya, dan ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum tentu kita semua bisa melakukan, tapi setidaknya kita saling mengingatkan. Setidaknya kalau kita sering mendengarkan nasihat-nasihat bicara yang baik atau diam, maka dalam suatu pertemuan misalkan setidaknya ada remnya. Ini saya mau ikut ngomong nih, saya mau ikut komen ini, baik enggak ya? Wah, enggak yakin saya. Oh, tadi habis dengar kajian, saya tahan saja. Nah, setidaknya itu manfaat kita mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini. Mungkin belum saat ini kita butuhkan, tapi suatu ketika besok ya, atau hari-hari berikutnya kita menghadapi masalah seperti ini. Ada kesempatan untuk bicara tapi kita ragu, yang saya bicarakan ini mengandung kebaikan atau tidak ya? Kita timbang-timbang. Karena kita ragu akhirnya kita tahan, nggak jadi bicara kita. Maka insya Allah ini adalah kebaikan. Ya, dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat. Ya, jangan sampai engkau mengucapkan suatu perkataan, ya, ta'tadziru minhu ghadan, yang engkau meminta udzur, menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena ucapan kalau sudah keluar dari lisan kita tidak bisa ditarik. Tapi kalau masih ada di hati kita, maka masih kita kendalikan. Kita bisa lepas atau kita bisa tahan. Selama masih ada di pikiran kita, maka kita masih bisa mengendalikan. Kita yang mengendalikan apa? Hati kita, akal kita, pikiran kita, mau kita tuangkan dalam bentuk lisan atau tidak. Tapi kalau lisan sudah keluar, maka dialah yang akan mengendalikan kita. Kalau ucapan itu tersebar, lalu menjadi fitnah bagi kita, menjadi ujian bagi kita, bahkan menjadi sebab dicelanya kita, maka kitalah yang apa? Dikendalikan oleh lisan kita yang sudah apa? Keluar. Tapi kalau masih ada di dalam pikiran kita, maka kita yang mengendalikan, dikeluarkan atau ditahan. Ya, kalau kita yakin baik silakan keluarkan, tapi kalau kita belum yakin itu baik, maka hendaknya kita menahannya. Dan itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi sudah masuk waktu Isya, kita azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya hadis yang ke-21, ini pembahasan yang baru. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu terkait dengan larangan mengucapkan kepada orang munafik itu tuan, ya. Dan juga di hadis berikutnya tanda-tanda kemunafikan. Jadi insyaallah sering kita bahas, namun akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertemuan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-20 dari dosa-dosa yang diperkirakan di antara dosa-dosa besar, yang hadis-hadisnya tidak dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam 70 sekian dosa besar. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Ya. Taib. Untuk hadis yang ke-18, apakah ini juga termasuk pengacara yang melanggar hukum, yang membela kejahatan, gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami iya termasuk. Dan pembahasan ini sudah kita lewati sebenarnya. Kalau nggak salah dosa besar, kalau ada yang ingat nggak? Ya, ya. Kenapa? Bukan, pengacara. Kalau lafaz yang disebutkan oleh al-mu'allif itu, sebentar. Ini wukalaul qada, wakil dari peradilan, ya. Dosa besar ke-65. Dosa besar ke-65. Nah, yaitu al-jidal wal mira wal ladad wa wukala al-qada. Ya. Dan sudah kita sampaikan kalau nggak salah saat itu,
Wukala'ul qadah itu identik dengan al-muhami. Ya, istilah kekiniannya itu kalau bahasa Inggrisnya lawyer. Bahasa Indonesianya apa? Pengacara. Namun yang dimaksud di sini adalah pengacara atau pembela yang membela kejahatan. Yang dengan sebab itu dia menggagalkan suatu hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada orang yang melakukan dosa. Dan wallahu a'lam bishawab, pengacara kezaliman itu juga bisa masuk di dalam apa? Dosa besar yang sebelumnya, dosa yang ke-16, hadis yang ke-16, man akala bi muslimin aklatan, ya. Jadi dia membela orang yang salah dan justru menjadi sebab orang yang tidak bersalah itu apa? Dihukum. Ya. Atau mungkin ini lebih tepatnya ditujukan kepada jaksa gitu ya. Jaksa penuntut yang menuntut seseorang yang harusnya tidak bersalah jadi bersalah. Dengan sebab itu dia dapat apa? Dunia. Dengan apa? Menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Menjadikan seorang muslim yang tidak bersalah kehormatannya hancur, sehingga dia masuk penjara misalkan, atau dia dihukum misalkan, padahal dia tidak bersalah. Nah, ini juga bisa masuk di dalamnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kesimpulannya, orang yang menjadi sebab tidak dijatuhkannya hukuman had kepada orang yang pantas dihukum, maka masuk di dalam hal ini, termasuk pengacara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang sampaikan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.